Hai semua, apa kabar kalian baik-baik kan? Oke, semoga film ini bisa mengisi waktu luang kalian tanpa banyak basa-basi. Langsung lanjut ke episode 9. Ene seperti orang yang jatuh cinta bangun tidur, langsung teringat akan semua perhatian Jiha. Ene yang bangun pagi mencoba menyapa Bibi dan Miran dan mereka kaget akan tingkah laku Ene yang berbanding terbalik, bahkan Ene ingin sarapan dengan mereka semua. Bahkan Ene meminta untuk setiap hari makan bersama dan tak lupa Ene meminta maaf kepada Miran karena dia selalu membuat Miran dalam masalah dan tak lupa Ene mengucapkan terima kasih karena kemarin dia telah diselamatkan dari orang yang ingin membunuhnya dan Ene mengatakan kalau dia ingin membebaskan Bibi dan Miran dari tempat ini. Tetapi pengawal Ene yang laki-laki berkata kalau mereka semua tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, walau kita ingin karena siapa saja yang mengetahui Ene selain para eksekutif mereka akan dihabisi kalau sampai terjadi sesuatu pada Ene. Jiha mendatangi Bu Koi karena Bu Cho memanggilnya dan Bu Cho masih membahas kenapa dia melindungi Ene dan Jiha dengan penuh emosi mengatakan kalau dia tidak ingin akan ada lagi orang tak bersalah seperti Rania dihabisi oleh orang jahat dan serakah. Bu Cho sedikit sakit hati dengan perkataan Jiha tetapi dia mencoba menutupi rasa sakitnya di hadapan Jiha, lalu dia membahas tentang Pak Park. Kini Bijoy dan Jiha berusaha memecahkan kasus Rania dan mencoba mencari bukti yang tersisa. Ene yang akan pergi keluar dengan Miran ternyata di depan rumahnya sudah dipenuhi oleh penggemar Ene dan Bibi mengatakan nona mereka menyukaimu dan Ana pun menyempatkan untuk berfoto dengan mereka. Scene berpindah ke Bu Choi yang sedang membahas rencana untuk menjatuhkan Pak Park. Dan Jiha terlalu gegabah dia ingin segera menghabisi Pak Park. Tetapi Bu Choi yang cerdik mempunyai ide yang berlian untuk menjatuhkan Pak Park. Ene yang mendatangi klinik JS bertemu dengan tim penyerang yang sedang berobat karena kalah bertarung melawan Jiha dan Pak Song menyuruh mereka meminta maaf ke Ana dan Pak Song juga menawarkan diri supaya Ana belajar bela diri dengannya. Ana pun mengikuti kelas bela diri Pak Song dan Pak Song dengan serius mengajari Ana. Lalu kelas pun selesai dan tiba-tiba adik tiri dari Buko mendatangi Ana dan memeluknya dan memperkenalkan kalau dirinya adalah pamannya. Bu Cho yang hendak pulang bertemu dengan Ana dan adik tiri Bu Cho sontak Bu Cho pun emosi karena dia mengetahui rencana adik tirinya mendekati Ana untuk menjatuhkan Bu Choi. Ana diajak pergi dengan adik tiri Bu Choi tetapi Bu Choi tampak tidak senang tetapi Ana senang melihat Bu Choi marah lalu Ana meminta izin ke Jiha lalu Jiha pun mengikutinya dan Bu Choi berkata awasi dia. Jiha pun ikut serta di dalam mobil itu untuk mengawal Ana dan ternyata di dalam mobil adik tiri Bu Choi berkata akan membawa Ana ke rumah sakit tetapi Jiha sempat melarangnya tetapi ketika dijelaskan kalau Ana sakit kejiwaan maka Jiha mengizinkannya. Dan adik tiri Bu Choi mengenal salah satu dokter di rumah sakit itu dan dia meminta supaya diantarkan ke dokter Lee. Ana tampak tidak mengenalnya tetapi dokter ini memberikan ingatan kecil lalu Ana mengingatnya dan lantas memeluk dokter Lee. Setelah Ana menemui dokter adik tiri Bu Choi ingin berbicara secara pribadi dengan Jiha bahkan dia meminta ruangan khusus ke dokter kenalannya. Ternyata dia meminta Jiha untuk bekerja dengannya karena dia tahu Jiha adalah petarung handal bahkan dia memberikan tawaran yang sangat bagus kepada Jiha tetapi Jiha kan memang dari awal gabung ke JS bukan karena jabatan atau uang dia gabung ke JS karena ingin menghabisi Pak Park dan Bu Cho menjanjikan itu. Adik tiri Bu Cho membuat Jiha kebingungan karena sama sekali tidak bisa menemukan Ana dan bahkan dokter Lee juga tidak ada. Lalu Jiha menelpon ke Bu Choi dan Bu Choi pun mengerahkan semua pasukan Jess untuk mencari Ana. Dan bahkan adik tiri Bu Choi berusaha memecat tim Jess tetapi tim Jess yang sigap merobek kertas itu dan tidak memperdulikannya.
Dan Bucoy yang emosi karena timnya berusaha dipecat, padahal itu perusahaan ayahnya dan sekarang diteruskan oleh adik tirinya. Bucoy berkata dia pikir dia siapa, kita perang habisi mereka semua, dan tim Jess yang mendengar perintah langsung bergerak. Dan tiba-tiba kamera pengawas kehilangan sinyal dikarenakan dimatikan dari pusat karena kepala pusat sudah bekerja sama dengan Pak Park. Tiba-tiba Jeha menemukan mobil yang membawa Ana tadi, lalu Jeha menghampiri mobil itu dan hendak menghajar pengawalnya, tetapi pengawal itu memberikan panggilan dari adik tiri Bucoy yang di dalam panggilannya berkata kalau dia akan mengirimkan lokasinya tetapi Jeha harus datang sendiri. Jeha yang sudah menemukan lokasinya dia tampak berhati-hati takut semua ini adalah jebakan. Jeha tampak kebingungan tapi dia langsung mengerti kalau semua ini sandiwara karena adik tiri Bucoy ingin tahu cara kerja Jeha. Setelah dirasa aman Jeha menghubungi Bucoy karena Jeha tahu Bucoy juga dengan panik menunggu kabar darinya, lalu Bucoy berbicara langsung dengan adik tirinya. Kini Ana terlihat mulai jatuh cinta kepada Jeha karena Jeha selalu ada untuknya, dan sedangkan kedua pengawal Ana ternyata mereka juga jatuh cinta dan bahkan mereka berciuman saat bertugas. Adik tiri Bucoy berusaha menyatukan Jeha dan Ana karena kalau sampai mereka berpacaran maka dia akan semakin kuat untuk menghancurkan Bucoy. Dan adik tiri Bucoy berusaha mengambil hati semua pengawal Ana, mereka semua terpengaruh kecuali Jeha yang masih berusaha mencari tahu apa keinginan adik tiri Bucoy. Dan tidak berselang lama adik tiri Bucoy setelah makan malam mendatangi Jeha, dan Jeha pun berusaha mencari tahu apa rencana adik tiri Bucoy hingga mendekati Ana. Ternyata dia ingin menjadikan Ana sebagai senjata untuk menguasai perusahaan ayah Bucoy. Lalu ayah Ana menelpon adik tiri Bucoy dan dia ingin berbicara dengan Jeha. Lalu Jeha berbicara dengan ayah Ana dan ayah Ana berkata tepati janjimu untuk menjaga Ana, dan Jeha mengiyakannya. Ayah Ana bukannya diperiksa, justru dia sedang bermain dengan jaksa padahal masyarakat mengetahuinya kalau dia sedang diperiksa laporan keuangannya dan bahkan jaksa mengizinkannya untuk pulang kalau dia sibuk, tetapi ayah Ana tidak setuju karena masyarakat akan menilai dirinya buruk nanti. Ternyata mertua adik tiri Bucoy bekerja sama dengan Pak Park dan bisa kita pastikan kalau adik tiri Bucoy juga mendukung Pak Park daripada Bucoy. Seperti dugaan Bucoy kalau mertua adik tiri Bucoy ingin menguasai perusahaan ayah Bucoy. Ana yang mabuk dia ingin ke pantai tetapi Jeha melarangnya karena bahaya, lalu Jeha mengobati Ana untuk meringankan mabuk Ana. Ana yang tak ingin jauh dari Jeha dia menanyakan Jeha mau kemana, lalu Jeha menjawab kalau dia mau berkeliling karena keamanan di tempat itu tidak bagus. Lalu tak lupa Jeha memberikan walkie-talkie kepada Ana supaya kalau Ana dalam bahaya Jeha bisa mengetahuinya. Bukannya untuk keamanan, justru Ana membuat walkie-talkie untuk supaya selalu dekat dan mendengar suara Jeha tampak jelas. Ana menyukai Jeha dan Jeha juga menyukai Ana, tetapi Jeha belum menyadarinya. Dan Ana sangat menyadari kalau dia menyukai Jeha, lalu Jeha karena kelelahan dia pun tertidur dan Ana yang tahu Jeha tertidur dia keluar dari kamarnya dan memberikan Jeha selimut, tetapi justru Ana tak sengaja melihat Jeha sedang bergumam karena mimpi buruknya dan Ana merasa kasihan ke Jeha. Lalu tak berselang lama Jeha terbangun dan langsung memeluk Ana karena tadi di dalam mimpinya dia memimpikan Rania kekasihnya yang meninggal yang dibunuh Pak Park. Lalu Jeha yang tersadar dia merasa malu dengan Ana dan Ana pun yang juga salah tingkah karena perilaku Jeha dan Ana yang kebingungan dia memasuki kamarnya tetapi di dalam pikirannya dipenuhi ingin bersama Jeha dan Jeha juga yang kebingungan harus berbuat apa, dia pun salah tingkah. Lucunya kelakuan mereka berdua bikin baper sendiri. Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.